Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di video kita sebelumnya, dan kali ini adalah terkait pergeseran anggaran di Arkas tahap 2 tahun 2025 ya. Dan kali ini pertanyaannya dari @adi Franajaya 6264. Beliau bertanya soal belum sempat melakukan pergeseran Arkas 2025, apakah ini akan ada dampaknya di pencairan tahap 2 ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan kali ini, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini pertanyaannya cukup jelas ya, bahwa kalau kita coba simpulkan ini terkait pergeseran anggaran, apakah akan ada dampaknya jika seandainya tidak dilakukan atau lupa melakukan atau bagaimanapun case-nya. Yang penting dalam hal ini intinya belum dilakukan pergeseran anggaran, apakah ini akan ada dampaknya pada pencairan di tahap 2 ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di sini perlu dipahami, dan juga tentu sebagai operator Arkas khususnya perlu hati-hati dan juga perlu terus update ya, mengikuti perkembangan atau instruksi yang ada, terutama dalam hal ini adalah terkait pergeseran anggaran di tahap 2 ini. Namun di sini yang menjadi fokus kita adalah jika seandainya saat ini rencana anggaran yang sudah kita susun, yang sudah Bapak Ibu sekalian anggarkan, itu memang dipastikan tidak ada yang harus digeser, tidak ada yang harus diubah ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian misalkan tidak melakukan pergeseran, itu aman-aman saja, tidak masalah. Karena di sini kenapa ada pergeseran? Karena di sini ada sebuah kebijakan terbaru yang tentu ini mau tidak mau, khususnya buat mereka yang mungkin belum sesuai dengan kebijakan ini, maka mau tidak mau harus menggeser anggaran tersebut supaya bisa memenuhi atau sesuai dengan kebijakan terbaru, yang salah satunya adalah terkait kebijakan honor maksimal 40%, kemudian untuk pembelian buku sebanyak 10%, yang mana ini mau tidak mau harus ada yang digeser atau bisa kita lakukan dengan perubahan khusus buat pembelian buku sendiri. Ini memang mau tidak mau kita harus melakukan sebuah perubahan, bukan pergeseran, karena kebanyakan dari beberapa sekolah ini, kebanyakan mereka itu merubahnya adalah dari yang awalnya anggaran untuk honor guru yang kelebihan anggaran, kemudian dialihkan kepada pembelian buku yang 10%. Maka di sini harus dilakukan tidak bisa dengan pergeseran, melainkan dengan perubahan. Tapi kalau misalkan memang Bapak Ibu sekalian ini ingin menganggarkan sebuah anggaran untuk pembelian buku yang minimal 10%, yang mana mungkin saat ini di tempat Bapak Ibu sekalian masih belum sesuai dengan kebijakan tersebut untuk buku khususnya, dan ada salah satu kegiatan yang memang di rekening belanja yang sama, di jenis rekening belanja yang sama untuk pembelian buku, maka ini bisa dilakukan dengan pergeseran seperti itu. Dan di sini juga perlu dipahami bahwa untuk buku sendiri ini, kalau kita menyimak dari instruksi yang ada, ini mengharuskan untuk jenis belanjanya itu menggunakan jenis belanja modal buku umum, yang mana untuk jenis belanja modal buku umum ini adanya di aset Bapak Ibu sekalian ya. Di aset yang mana? Nah, kita akan coba buka dulu ya di bagian penganggaran RKAS 2025, kita masuk ke pergeseran dulu. Nah, untuk buku sendiri ini masuknya itu di anggaran dana aset, bukan di operasional, bukan di alat dan mesin. Maka tidak sedikit dari operator Arkas yang ada di Indonesia khususnya, itu mereka mau tidak mau harus melakukan hal tersebut lewat perubahan, tidak lewat pergeseran. Karena
untuk di operasional sendiri, kalau misalkan kita menggunakan pergeseran, contoh misalkan kita mengurangi anggaran untuk honor guru karena misal selama ini ada kelebihan anggaran di atas 40%, yang mana ini sudah tidak sesuai dengan kebijakan terbaru yang maksimal itu 40%. Maka dari sebagian sekolah itu memutuskan untuk mengurangi anggaran untuk pembayaran honor, yang mana untuk honor tersebut adanya di operasional bukan di aset. Jadi di saat kita menggeser anggaran honor tersebut, menguranginya misalkan, maka yang tersisa itu dananya bukan di aset melainkan di operasional. Dan tentu meskipun di sini ada dana tersisa yang bisa kita gunakan, ini hanya bisa kita gunakan untuk pembelanjaan yang menggunakan dana operasional. Sedangkan untuk pembelian buku sendiri ini membutuhkan anggaran yang ada di dana aset. Dan oleh karena itu di sini kita hanya bisa melakukan penyesuaian tersebut lewat perubahan. Yang benar masa di aset bukan di operasional. Oke, kita akan perlihatkan ya. Sini. Jadi gini. Anggaplah kita misalkan sudah mengurangi honor guru, yang mana honor tersebut adanya di dana operasional, ya, di anggaran dana operasional. Kita ingin alihkan ke pembelian buku misalkan. Nah, kita ketik buku di sini di bagian kegiatan. Kodenya itu di sini masuknya ke sarana dan prasarana, ya. Karena kalau standar isi, bentar dulu. Nah, di sini juga ada yang harus lewat standar isi. Kemarin saya lihat, tapi sementara ini kemarin di saat kita melakukan perubahan, ini kita masuknya itu di standar sarana dan prasarana, yaitu untuk pengadaan buku teks utama atau pendamping utama. Yang saya itu di tempat kita pilihnya yang ini ya, di tempat kita yang pengadaan buku teks utama, pendamping peserta didik. Kemudian di sini rekening belanjanya, tentu kalau kita menggunakan belanja modal buku umum, kita coba ketik buku ya. Nah, untuk yang buku umum ini adanya di aset. Nih lihat Bapak Ibu sekalian ya. Tuh, semua ada aset, ada belanja modal buku ilmu sosial, praktis, dan lain-lain, tapi kita fokus ke buku umum. Dan buku umum ini sangat jelas sekali bahwa jenis belanjanya itu masuk ke jenis belanja aset, yang mana di sini rekening belanjanya itu belanja modal buku umum. Nah, tadi kita lihat di sini fokusnya ke aset, maka anggaran yang akan kita butuhkan untuk menganggarkan pembelian buku ini mau tidak mau ini harus menggunakan anggaran dana aset bukan dana operasional. Maka di sini di saat kita akan keluar ya. Di saat kita menghapus atau mengurangi honor misalkan, ini ya tersisa di sini tetap masih kosong dan tetap memerlukan anggaran. Maka di sini kalau kita lewat pergeseran tidak bisa. Kalau kita ingin menganggarkan pembelian buku yang mana anggarannya diambil dari pengurangan honor guru atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana operasional. Terkecuali kalau misalkan di tempat Bapak Ibu sekalian sebelumnya ini ada sebuah kegiatan yang menggunakan dana aset, dan dikarenakan ingin menyesuaikan untuk pembelian anggaran buku sebanyak minimal 10%, kemudian dari kegiatan yang menggunakan dana aset tersebut ada yang dikurangi. Nah, itu baru bisa kita menggunakan pergeseran dalam proses pemenuhan kebijakan terbaru soal buku, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Terkait apa tadi ya? Terkait melakukan pergeseran Arkas, tidak sempat melakukan pergeseran di Arkas 2025, apakah ada dampaknya? Jelas ada dampaknya. Dampaknya adalah jika seandainya Bapak Ibu sekalian Arkasnya Arkasnya itu belum sesuai dengan kebijakan terbaru, maka mau tidak mau harus lakukan perubahan terlebih dahulu, harus lakukan pergeseran terlebih dahulu agar rencana anggaran yang Bapak Ibu sekalian susun itu bisa sesuai dengan kebijakan terbaru, dan nanti ini tentu akan pengaruh kepada pencairan tahap 2.
Jadi silahkan ya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini arkasnya masih belum disesuaikan anggarannya dan belum memenuhi kebijakan terbaru baik untuk honor maupun untuk buku, silahkan sesuaikan terlebih dahulu baik menggunakan pergeseran ataupun perubahan sebagaimana yang sudah tadi kita jelaskan di video kita kali ini ya. Baik, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai selesai. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian, dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan di video kali ini terkait topik kita kali ini, silakan bisa bertanya kembali di kolom komentar yang tersedia di video kali ini. Dan terakhir jangan lupa ya dukung channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.